any particular school of medical science. Rather, the key task is the welfare of the patient. Tujuan seni penyembuhan adalah menyembuhkan pasien, baik fisik maupun mental. Jadi pertanyaan utamanya bukanlah untuk memegang sekolah ilmu kedokteran tertentu, melainkan tugas utamanya adalah kesejahteraan pasien di tempat Ranjan Sarkar, ya. Atau nama spiritualnya beliau adalah Sri Sri Anandamurti, ya, master kita, guru spiritual kita. Nah, sekarang di sini tadi saya jelaskan, ulang lagi sedikit, itu adalah kenapa guru kasih penjelasan seperti itu, supaya apapun ada sakit jangan selalu pikir untuk dokter, ya. Jika kita tahu misalnya lutut saya sakit, dokternya masih di rumah sakit, lutut saya sakit. Siapa yang tahu lebih awal? Saya. Tubuh saya yang kasih tahu ini sakit di sini. Jadi siapa yang dokter di tubuh? Saya sendiri. Ya. Jadi itu diaktifkan. Itu aktifkan, itu secara medis, secara yoga, secara apapun boleh aktifkan. Artinya imun kita sudah respon. Saya sudah rasakan ini sakit, lutut saya sakit, kayak gitu, ya. Jadi itu adalah jangan selalu pikir untuk dokter. Walaupun saya tidak dokter, ada beberapa hal kita bisa lakukan. Nah, jadi saya percaya sama balian kita yang Brother Harinat di sini, ya. Beliau bukan dokter, tapi bisa bantu banyak orang daripada dokter, ya. Nah, jadi tidak usah pikir ini bukan dokter tapi kau bisa kasih obat. Nah, jangan pikir. Karena ilmu itu adalah pengalaman dan praktis langsung. Kayak orang saintis yang sudah belajar, sudah selesai kampus, sudah di universitas belajar tentang pertanian tanaman, itu benar. Dan yang petani langsung dia tanam padi, dia tahu tanah ini subur atau tidak, padi apa yang cocok di sini, kapan perlu air, itu lebih pintar daripada orang yang pintar belajar di universitas. Karena orang pintar buku, dia baca buku, pintar di sana. Orang petani dia langsung kerja di petani, hasilnya dapat, ya, itu lebih pintar daripada orang yang belajar pintar, ya. Jadi sama seperti itu, kita lebih pintar daripada dokter karena kita yang rasakan sakit, ya. Kepala saya sakit, bukan dokter yang rasakan. Dokter tanya, ibu sakit di mana, kepala kiri atau kanan, kayak gitu, ya. Saya yang kasih tahu baru dia tahu. Nah, jadi di sini percaya itu adalah jangan pikir selalu kedokteran ilmu harus kayak gitu, jangan tertentu seperti itu. Yang penting adalah melainkan tugas utamanya adalah kesejahteraan pasien, ya. Jika orang sudah sembuh itu sudah. Nah, jadi dalam proses ya, kursus itu kita diskusi nanti banyak hal, tapi yogic treatment itu adalah Ayurveda, ada hidropati, ya, hidroterapi, ya, pakai air terapi, mandi sinar, aromaterapi, music terapi, mat terapi, yoga terapi, fisioterapi, herbal naturopathy dan lain-lainnya. Ya, homeopati juga masuk di sana, ya. Nah, untuk homeopati basic part 1 kita nanti selanjutnya diskusi lebih detail, ya, lebih detail tentang probing medicine, ya, method of self healing, bagaimana cara kita bisa sembuh. Sebelumnya kita diskusi untuk anatomi dan fisiologi tubuh kita, harus kita mengerti dulu, ya, bagaimana cara pencernaan, bagaimana punya makan, sikat gigi, ya, tidur, kapan mandi, kapan makan, kapan minum, ya. Seperti itu kita itu diskusi dulu dalam proses itu adalah method of self healing and anatomy physiology. Dan setelah itu kita diskusi obat, organon of medicine, materia medica, banyak ada obat di sana, ya. Case taking atau case study, artinya kita sebelum kasih mengobati orang, kita harus dengar sakit di mana, kapan sakit, apakah pas film sakit lebih keras,
pas tidur sakit lebih keras seperti itu namanya, itu ceritanya, dengar dari pasien, itu namanya case study. Setelah itu kita baca nama-nama obat apa yang cocok untuk beliau, itu namanya therapeutics. Baru kita produk obat atau milih obat atau cari obat tanaman dari tumbuh-tumbuhan, itu nanti baru kita proyek atau kasih aplikasi drug. Dan ada lagi modern homeopathy, itu kita diskusi selanjutnya. Ini tadi saya cerita, ada waktunya sekarang jam berapa? 4 menit lagi, Dada. 4 menit, oke. Oke. Ya, biar ini review ya. Setiap kelas harus ada seperti Christian Friedrich Samuel Hahnemann yang perkembangan homeopati. Tapi kata guru kita, homeopati adalah pas zaman Mahabharata ya. Karena waktu itu tidak ada dokter, tidak ada rumah sakit besar-besar kayak gini. Pas itu kita sudah tahu cerita pas beracun oleh Kaurava, yang Bima pas makan ini apa namanya bubur ya, kasih racun, dan dia Bima itu mati karena dia suka makan, dan Kaurava undang, Bima ayo sini makan bubur kayak gitu, bubur dari susu ya, kir itu kasih, dan dia makan banyak itu karena dia lapar dan kayak rakus juga ya tubuhnya, makan setelah itu mati. Di mana cari dokter? Gak ada dokter, jadi balian pas itu ada balian kayak Brother Harinat ada di sini, ada juga zaman dulu balian kayak gitu. Kasih saran, itu buang aja di sana di kolam. Nah, beberapa lama setelah itu racun itu sudah keluar dan sembuh ya. Jadi aplikasi homeopati waktu itu tidak kembang, tapi ada caranya seperti itu ya. Yang kembang oleh Christian Friedrich Samuel Hahnemann, orang Jerman. Beliau juga dokter, lahir 10 April 1755 dan meninggal 2 Juli 1843. Ya, dia yang jadi namanya sekarang founder homeopati atau Bapak homeopati. Ya, kalau waktunya sudah ini, kita langsung masuk ke ini apa namanya sesi tanya jawab. Silakan Sister. Baik, menarik sekali, Dada. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab kepada Ya, brother dan sister. Disilahkan. Hidupkan video nanti spotlight. Baik, Dada. Suruh ya hidupkan audio. Silakan raise hand. Raise hand artinya di sini di Zoom juga boleh, Zoom aja. Di Zoom maksudnya. Kelihatan juga boleh, dua-duanya. Silahkan atau bisa di chat. 30 menit kita ada waktu untuk tanya jawab, silakan. Yang pertanyaan Dr. Sundarma aja bisa. Apa ini ya pertanyaan Pak Sudarma apa itu? Ini ada pertanyaan di chat. Jambu mete dari Pak Sudarma, jambu mete bijinya atau daging buahnya, Dada? Oh. Pak Dokter mau bertanya langsung, silahkan. Silakan langsung. Namaskar, Dada. Namaskar semuanya. Dada, itu yang bisa dipakai obat untuk jambu metenya itu daging buahnya atau bijinya yang dijadikan kacang, Dada? Oh, itu bijinya juga bisa dan ininya juga bisa, isinya juga bisa. Cuman fungsinya beda-beda. Fungsinya beda-beda untuk sakit, kayak ada sakit kanker, jadi isinya pakai
Kalau bukan sakit kanker, bijinya pakai. Fungsinya beda-beda. Iya, Dada. Ada lagi, silakan. Terus Dada lagi satu, Dada. Ya, silakan. Saya kan di kedokteran, Dada. Ya, Jadinya kalau melakukan pengobatan itu, memberikan obat itu kan berdasarkan hasil apa namanya ya, uji klinis ya, dan itu sudah apa namanya ya, dihitung secara statistik nggak, ya Dada. ya. Artinya itu memang efektif atau tidak. Terus efek sampingnya bahaya atau tidak itu. Jadinya kalau obat-obat dari homeopatik ini itu sudah pernah diteliti dari berapa persen yang berhasil sembuh karena suatu obat tertentu begitu, Dada. Apakah tidak hanya suatu sugesti saja karena dosisnya sangat minimum begitu, Dada? Ya. Terima kasih, Dada. Ya, namaskar ya. Namaskar, ini Namaskar. pertanyaan bagus, yang penting juga ya. Untuk dosisnya karena saya bilang ini bukan hanya sakit untuk tubuh, ini bisa sampai pikiran ya. Jadi Bapak juga kasih masukan di sini. 80% sakit, 80% penyakit itu sumber dari pikiran. Contohnya, kalau Brother Harinat sakit batuk pilek, ya, kayak di depan saya ya, saya walaupun belum batuk pilek, tapi pikiran saya sudah bayangkan, ya, bayangkan artinya simpan bijinya, saya juga mungkin kena nanti batuk pilek kayak gitu. Tadi saya tidak ekspresi, tidak keluar, ya. Kayak sekarang, zaman sekarang virus ya, virus. Walaupun saya tidak virus, tapi pas orang lihat ada sudah masker pakai, ada yang sudah masuk rumah sakit untuk COVID, saya rasakan apakah saya juga kena? Tidak umum, tidak ekspresi, tapi pikirannya kayak gitu. Nah, jadi Bapak di sini kasih masukan, 80% sakit sumbernya itu adalah pikiran. Dan pikiran itu tidak terbentuk. Itu kayak vibrasi ya. Vibrasi dari mana? Kayak kita dengar COVID-19 itu dari media, medsos ya, dari TV, dengar dari koran, kita baca ya, orang-orang sakit sudah lapor. Pengalaman saya, ada seorang margi di Karangasem meninggal, namanya Pak Edi ya. Beliau juga adalah dokter. Tapi saya tahu itu adalah dari dulu memang dia sakit jantung ya. Pas meninggal juga tidur malam, pagi nggak bisa bangun, udah stroke, mati ya. Tapi itu masuk rumah sakit, daftar namanya COVID-19 kayak gitu. Karena semua laporan kayak gitu masuk kayak gitu ya. Tapi saya tahu kenapa dia meninggal, karena saya tahu dari dulu konsultasi sama saya dikasih obat juga, itu sakit jantung. Nah, jadi sumber sakitnya itu adalah pikiran. Jadi di sini obatnya minimum dosisnya, minimum sekali. Kenapa bisa sembuh? Karena itu langsung masuk ke sumber pikiran. Bisa sama, vibrasinya bisa menetu dia. Dan kalau kita sudah bisa membangkitkan self healing ya, imunnya kalau sudah kuat, ya pikirannya sudah kuat. Jadi sudah 80% sudah nggak ada lagi. Ya, contohnya, saya bukan dokter tapi banyak orang sudah sembuh di Bali juga, di ini juga apa namanya, di India juga, di Malaysia, di Nepal kayak gitu. Lewat telepon aja, saya bilang ya masalah apa ini. Kayak ada orang guru ya, guru sekolah, kepala sekolah, dia sakit ambeien ya. Terus saya bilang makan apa? Dia blender jahe, ya, itu bumbu pakai sayur-sayur semua, dan makan goreng setiap hari. Goreng, walaupun makan vegetarian, tapi dia karena gunakan jahe, pedas, minyak goreng-goreng,
Jadi MBN itu terus nambah ya. Jadi saya bilang, ya Bapak mohon berhenti makan jahe, jangan makan goreng-goreng, dan jangan makan pedas. Ya, itu aja dulu. Setelah itu saya kasih obat. Obat itu namanya kalau bahasa homeopati ya namanya placebo. Placebo artinya tidak ada obat. Airnya aja, tapi itu teteskan dan minum rajin ya, kayak dia rasakan pikiran saya minum obat ya. Belum 1 minggu, bilang, "Dada, saya udah sehat kok, gak ada lagi amin lagi, gak ada ini." Tidak ada obat di sana. Saya lakukan apa? Saya suruh berhenti makan jahe, jadi pikirannya di sana sudah masuk, dan jahe itu menggunakan mempengaruhi tubuh juga, karena kalau sudah ada sakit MBN, jahe nggak boleh makan. Saya itu aja dilarang, dan kasih obat yang placebo, yang ada 0, obatnya 0, ya placebo efek dengan 0 obatnya di sana, tapi dia sudah sembuh. Saya bilang kalau gitu ikut aja diet itu, nggak usah makan yang lain-lain, udah aman. Ya seperti itu homeopati bisa kerjakan, dan efek sampingnya karena tidak ada obat, ya jadi efek sampingnya nggak ada apa, ya. Tapi kalau sudah masuk ke pikiran, orang sudah sembuh 80%. Kenapa? Karena 80% sakit itu sumbernya adalah itu. Dan orang di seluruh dunia, saya baca Bapak juga bisa lihat di internet ya. Nanti saya share di grup juga, di grup homeopati saya share. Ada statistik itu adalah 70% sampai 23% orang konsumsi homeopati. Ya, 65% mengobati sendiri, artinya tidak diobati tapi dia sehat sendiri kayak gitu ya. Dan yang 23% itu mengobati gunakan homeopati. Itu lebih dari herbal, lebih dari yang yoga, lebih dari yang medis, yang lain-lain, lebih itu persentasenya. Itu ini dari Indonesia saya baca di website. Nanti saya share linknya. Dan untuk hasilnya, kalau lihat hasil, saya share itu bagi pengalaman saya yang tadi saya bilang prostat kanker ya, kanker prostat itu. Dia tidak percaya kata-kata saya, tapi sudah sembuh karena saya yakin keluhan tidak ada. Sebelumnya kencing sering, pas sakit ya, perih pas kencing. Setelah 3 bulan kencing, tapi tidak ada perihnya, sedikit-sedikit rasa. Karena itu udah biasa lama sakitnya, jadi biasa kencing, apakah ada perih kayak gitu. Dia dalam pikiran. Itu sudah selesai. Akhirnya dia sudah uji lab ya, sudah ke rumah sakit besar, biaya mahal di sana, sudah tes, hasil labnya, akhirnya PSA-nya sudah 6,1. Ya, yang normalnya kan sampai 10 bisa, jadi itu normal. Tapi dia sudah 6,1, artinya sudah rata-rata normal itu. Dan sebelum saya mulai treatment, dia PSA-nya itu adalah 49. Ya. Dokter langsung suruh harus biopsi dan harus operasi sekarang, harus radiasi kayak gitu. Tapi dia ke sini minta tolong sama saya kasih resep makanan, aturan ini, mandi sinar ya, macam-macam, yoga, meditasi, dan makanan ya, semua berhenti. Saya tidak kasih makan yang gula ya, minyak ya, seperti itu saya kasihnya. Dalam 3 bulan sudah normal biasanya. Nah, jadi sembuh. Nah, seperti itu karena tidak ada efek sampingnya. Dan hasilnya kita sudah bukti, sudah ada proving. Ya itu statistik. Karena kita belum tahu, tapi itu paling banyak ada di Jerman, Jepang, France, Eropa, Amerika, banyak itu. India, seluruh India 60 sampai 80% orang gunakan ini mengobati homeopati. Ada setiap rumah sakit ada
homeopati. Kenapa? Karena di India banyak orang miskin, tidak bisa beli obat yang modern itu, jadi mereka gunakan homeopati. Terima kasih Bapak. Ada lagi? Silakan brother dan sister. Oh, ini ada Ibu Anandi. Sister Apa Anandi. arti PSA, Dada? Oh, PSA. PSA itu sister bisa baca di ini juga, apa namanya? Prostat. P artinya prostat. Ya. Dan S itu ya stimulan, antigen. Prostat stimulan antigen. A artinya antigen. Karena kalau orang sakit kanker prostat kanker, di sana ada kuman, dari sana keluar air atau apa namanya yang itu pas namanya pas. Itu lewat kencing itu bisa timbang itu levelnya sampai mana, prostatnya sampai mana dia tumor dia. Jadi itu antigen test itu harus ada di sana. Tapi kalau menurut saya tanpa uji juga kita bisa tahu dari keluhan. Ya. Nah. Sudah, Sister Anandi? Iya. Oke. Baik, silakan pada brother dan sister yang lain mungkin yang ingin bertanya, kita masih ada waktu 13 menit. Silakan Ibu Kirana. Maaf, saya tidak buka video karena internet saya tuh Ya, tidak balik apa ya. Ibu, silakan Ibu. Ibu sudah kelihatan Saya video itu. bertanya begini. Saya pernah Ibu saya di pernah belakang dengar Gunung Agung kelihatan. pernah dengar kalau pengobatan homeopati itu kan sangat sensitif, Dada. Sangat sensitif karena sedikit sekali dengan placebo itu saya sudah membuktikan itu, jadi saya setiap sakit dikasih itu oleh Dada Mitra dulu. Nah, terus ada saya dengar bahwa kalau orang mau minum obat itu sebaiknya dia itu vegetarian karena badan itu lebih bersih dan lebih cepat katanya obat itu. Apakah benar persyarat ada? Ya, benar. Terima kasih, Dada. Jadi patanan Ibu itu adalah kalau mengobati orang homeopati harus vegetarian itu. Halo? Iya, Dada. Nah, ya kenapa? Di sini saya kasih penjelasan dalam pengobatan atau ilmu kedokteran kita Bapak juga kasih penjelasan di sini. Makanan itu bagi dua kelompok, makanan asam dan makanan basah. Ya, jika kita sakit, pasti tubuh kita ada ke apa namanya asam, tubuh kita asam. Asam itu dari mana? Bukan asam kita minum. Dari makanan, sebagian makanan mungkin paling banyak kita konsumsi nasi, minyak atau protein dari binatang itu adalah makanan asam. Ya, itu tubuh kita jadi asam dan itu sumber sakit. Sakitnya di sana. Kalau terus kita makan daging ya, bukan makanan dari semua dari binatang, dari goreng-goreng dan makan banyak nasi ya, jadinya tubuh kita terus asam, terus kasih obat tidak ada fungsinya. Kayak di rumah ada banyak aset ya, ada uang, ada makanan, ada emas, ada silver, tapi pintunya buka, orang pencurinya masuk terus curi, ya ambil kayak gitu, tidak aman. Sama tubuh kita asam, terus kita minum obat, nggak ada fungsinya karena terus asam. Nah, sama-sama kalau kita makan makanan basah dan minum obat, walaupun obatnya placebo atau homeopati itu bisa gunakan karena tubuhnya sudah basah. Nah, kalau tubuhnya sudah basah, sakitnya otomatis tidak ada lagi. Ya itu. Jadi kita berusaha membuat tubuh kita supaya bersifat basah dulu, Dada ya. Iya, kayak Jadi, ikoenzim juga itu. Ikoenzim kenapa fungsi? Karena itu pH-nya di bawah, tapi fungsinya seperti jeruk nipis. Jeruk nipis itu asam, pH-nya ini, tapi kalau di tubuh gunanya alkali dia. Nah. Iya, iya. Sama Oh, ya. fermentasinya ikoenzim juga sama.
Klasikensia juga sama, fermentasinya di tubuh itu adalah dia di tubuh. Iya ya Dada. Ya sudah ngerti sekarang. Jadi Ah. persyaratannya itu harus basah. Dan apakah ada seperti kita minum pil misalnya sebelum makan atau sesudah makan itu ada? Dada? Oh itu tidak masalah, itu tergantung sakit ya. Kalau orang suka makan, kasih setelah makan biar ingat. Kalau sebelum makan obatnya bisa lupa. Kan Oh, iya. kan sama makan. Jadi setelah makan bisa ingat, oh harus minum obat kayak gitu. Karena itu hubungan sama makan kayak gitu. Oh iya iya. Ya Dada. Terima kasih Dada. Terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan. Silakan, brother dan sister. Kita masih ada waktu 8 menit. Tisna tanya apa? Kalau non vegetarian berarti obatnya tidak bereaksi ya, Dada? Namaskar Bapak Tisna. Ya, kalau non vegetarian ini kayak ini ya. Kayak brother bawa motor ya. Motornya belum bawa ke bengkel, bannya rusak ya. Kempes, terus bawa di jalan yang rusak. Ya. Kalau bawa di jalan rusak, apakah motornya bisa aman? Tidak. Jadi apa? Motornya walaupun motornya rusak, kalau ikut jalan bypass kayak dari Denpasar ke Karangasem bypass, motornya rusak tapi jalannya bagus. Jadi apa? Motornya aman. Jadi bypass itu adalah vegetarian, artinya tubuh kita sudah alkalain, itu bisa bantu menyembuhkan sakit. Mengerti Brother Tisna? Makasih Dada. Terima kasih Dada. Ya, Ya, suaranya saya mau dengar. Ya kalau jalannya halus, motornya rusak bisa. Kalau jalannya rusak, halus, motornya rusak, bensinnya habis gimana Dada? Makanya pas jalannya ikut yang pas turunan, tapi tubuhnya kalau sudah alkali itu namanya jalan turun, nggak usah hidup. Oh iya Dada, ada pertanyaan lagi sedikit. Ini itu kan dianjurkan bagi yang bervegetarian Dada ya. Terus dianjurkan bagi yang vegetarian. Terus kalau teman yang belum vegetarian tapi dia memerlukan obat itu, dia tertarik gitu, terus dianjurkan ke vegetarian lagi Dada. Padahal dia udah sakit mau berobat gitu. Ya, selama mengonsumsi obat homeopati vegetarian, minum banyak air kan. Berarti selama sakit itu dia nunggu harus vegetarian dulu baru diobati gitu Dada? Iya, artinya awalnya kalau belum vegetarian kasih saran minum banyak air jeruk nipis, terus kasih placebo ya, tanpa obat. Oh gitu. Obat tapi tanpa isinya. Placebo namanya, nol obatnya ya. Itu kasih dan kasih saran pelan-pelan mulai vegetarian ya. Setelah 1 minggu kalau sudah vegetarian baru kasih obat yang benar. Jadi dalam 2 minggu, 3 minggu bisa sembuh. Oh berarti kalau yang non vegetarian itu dia mau mengkonsumsi obat homeopati minimal 1 minggu vegetarian dulu ya? Iya. Oh gitu. Ya Dada, makasih Dada, nih ada teman di samping ikut mendengarkan soalnya. Oke, namaskar ya, sama-sama. Ya non vegetarian ya Dada. Mudah-mudahan dia tertarik dan vegetarian dulu baru dia ikut berobat. Makasih Ya, Dada. Kelas selanjutnya kita diskusi makanan apa yang basah, apa yang alkali ya, nanti bisa tahu. Ya namaskar, makasih Dada. Ya sama-sama. Silakan. Silakan selanjutnya. Masih ada waktu 5 menit. Ya pasti. Silakan, ada yang ini.
Kalau tidak ada lagi, saya pertanyaan kembali ke peserta. Ya, saya mau bertanya kepada peserta yang hadir di sini. Kalau belum ada yang angkat tangan, ya. Saya pertanyaan itu adalah apa hubungan pengobati yang medis dan saintifik, itu namanya saintifik, dan pengobatan homeopati. Apa hubungannya? What is the relation between homeopathy and allopathy? Silakan, bebas, siapa yang mau jawab? Ini ada hubungan juga, allopathy dan homeopathy ada hubungan. Ada hadiahnya, Dada. Kalau ada hadiahnya, Mas Maaf, Trisna mau menjawab kah? Dia pikir. saya boleh menjawab, Dada. Ya, silakan Ibu. Hubungannya adalah antara alopati, Dada ya. Alopati Ya, dan ya. homeopati. Obat alopati dan homeopati ada berhubungan bahwa semua obat itu ialah untuk menyembuhkan penyakit. Itu yang pertama. Sama kan? Sama-sama menyembuhkan penyakit. Alopati juga menyembuhkan, Mbak. Cuma bedanya alopati itu ada unsur-unsur kimia, sedangkan homeopati itu lebih banyak ke unsur alami atau kadang-kadang bahan herbal. Kalau alopati itu mengobati penyakit itu langsung, kalau homeopati itu like to like as like, jadinya apa yang menyembuhkan penyakit itu yang dipakai untuk mengobati. Sedangkan kalau ini sepertinya berseberangan, alopati itu sakit dengan obatnya itu berbeda. Jadi membunuh penyakitnya itu. Seperti itu, Dada. Iya, ya, sudah 100% Ibu. Saya nambah sedikit. Di sini saya akan bilang allopathy dan homeopathy. Hubungannya peti. Artinya walaupun alo, walaupun homeo, ya, semua itu bantu menyembuhkan sakit. Itu hubungannya. Ya. Dan yang kedua itu adalah allopathy, ya. Elo itu eksperimen, bukan langsung ke manusia, ya. Elo itu harus eksperimen binatang, ya, kayak apa namanya, lebih ya tikus, ya, tidak langsung ke manusia. Dan homeopati itu secara langsung bisa eksperimen kepada manusia. Itu hasilnya di sana. Kenapa bisa berani? Karena di sana efek sampingnya tidak ada. Jadi berani kita langsung aplikasi untuk manusia. Jadi di sini beda, tapi hubungannya yang paling dekat hubungan itu adalah tujuannya menyembuhkan sakit. Dada, Ya. kalau di kedokteran alopati, homeopati itu dimasukkan ke dalam kedokteran komplementari dan juga alternatif. Iya. Bapak juga kasih, dan ini juga di di tempat masing-masing juga itu orang terkenal sebagai alternatif. Ya. Komplementari ada juga, dan di dalam kata Bapak juga sama, composite peti atau komplementari sama. Baik, Dada, brother dan sister, karena waktu pula yang telah habis, kita akan... Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan. Ya, kelas selanjutnya kita diskusi tentang dari ini ya, sumber sakit kayak makanan, alkali, basah kayak gitu. Dan sepertinya kayak dispepsia ya.
tidak kuat pencerna ya, kayak reumatik, asam urat, seperti itu kita diskusi apa yang kita makan, apa yang kita harus lakukan. Nanti selanjutnya kasih obat, obat yang apa pakai kayak gitu ya. Kelas selanjutnya diskusi seperti itu. Namaskar. Namaskar, Dada. Terima kasih, Dada. Ya, ya. Sangat menarik. Baik, Ayo kita datang lagi. baik. Namaskar. Terima kasih kepada Dada untuk kelasnya yang luar biasa pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada brother dan sister yang sangat antusias mengikuti kelas ini, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama berlangsungnya kelas ini. Kita akan berjumpa lagi Selasa malam. Sebagaimana kita membuka, kita akan tutup dengan kirtan selama 1 menit. Silakan Ibu Kirana. Iya, terima kasih sekali punya kesempatan sekarang kita lagi sedikit. Babanam kewalam, 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 Babanam kewalam.